Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa di rumah yang setia dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan kembali hadir menyapa para pemirsa di rumah yang insya Allah kita akan membahas seputar kajian-kajian Islami bersama dengan para pengajar di UIN Antasari Banjarmasin. Dan pada kesempatan kali ini kita kehadiran kembali perempuan, tenaga pengajar perempuan di lingkup UIN Antasari Banjarmasin, yakni ada Ibu Dr. Haja Nurlaila MAG MPD. Assalamualaikum Bu Nurlaila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak berkunjung ke Duta TV ya Bu ya? Alhamdulillah hari ini ya Alhamdulillah bisa hari ini hadir. Diberikan kesempatan juga. Betul, dan Alhamdulillah juga hari ini temanya menarik sekali, terutama mungkin bagi para ibu-ibu dan tidak menutup kemungkinan juga untuk para bapak karena orang tua porsinya adalah ibu dan juga bapak. Berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam menanamkan nilai luhur kepada anak sejak dini. Boleh dari Bu Nurlaila menyampaikan seputar pembuka tema kita hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa program Majelis Sore yang terhormat dan berbahagia, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan bisa menonton ya acara program Majelis Sore ini. Terima kasih terlebih dulu kepada panitia yang UIN Antasari yang bekerja sama dengan program Majelis TV ini. Hari ini saya akan memberi tema, kita mengupas tentang tanggung jawab orang tua untuk mendidik, menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak sejak dini. Jadi orang tua terdiri dari ayah, terutama ya ayah dan ibu, memiliki tanggung jawab yang utama sebelum sekolah dan sebelum masyarakat, sebelum orang lain. Jadi tanggung jawab yang utama untuk mendidik anak. Esensi pendidikan itu adalah pendidikan nilai-nilai luhur dalam bahasa kita sehari-hari, atau dalam bahasa Islam itu adalah akhlak. Menanamkan akhlak yang mulia kepada anak itu menjadi tanggung jawab orang tua sejak dini. Jadi sejak karena sebelum sekolah anak ada di rumah ya. Jadi bahkan sejak di dalam kandungan dan sampai usia 5 tahun itu merupakan usia-usia yang sangat golden age bagi anak-anak, yang dimana anak itu menyerap keseluruhan dan nanti akan mendasari kehidupannya sepanjang hidupnya. Apa yang dia pelajari pada sejak dini itu menjadi acuan dan dasar dari perilaku anak yang nanti muncul pada saat-saat dia remaja seperti itu. Oleh karena itu orang tua dalam hal menanamkan nilai-nilai luhur ini sangat penting sekali ya. Jadi orang tua harus bagaimana tanggung jawab ini dipikul oleh orang tua, tidak mewakilkan kepada orang lain gitu. Apalagi orang lain yang memang tidak memiliki kompetensinya. Nah, nilai-nilai luhur itu diantaranya yang pertama adalah kejujuran, menanamkan kejujuran kepada anak sejak dini. Karena kejujuran ini dalam sebuah hadis dinyatakan inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi luar biasa sekali, yang merupakan juga sifat Rasul ya. Sidik itu adalah sifat yang utama bagi kita dan ditanamkan oleh orang tua sejak dini. Nah, mungkin nanti metodenya adalah dengan contoh, dengan orang tua sendiri itu sebagai figur. Apakah berbunyi atau tidak berbunyi ya, dalam artian bisa dalam bentuk perkataan, bisa dalam bentuk aksi sehari-hari. Jadi orang tua menanamkan kejujuran kepada anak. Kemudian nilai-nilai disiplin, kedisiplinan kepada anak, kemudian kemandirian, tanggung jawab seperti itu ya. Respect, jadi respect itu menghormati orang tua. Dalam Islam itu sangat penting sekali. Jadi kita juga menghormati orang tua, anak-anak yang kecil menghormati orang tua dan yang tua menyayangi anak-anak. Itu ada sebuah hadis menggambarkan laisa minna man lam yarham sogirana man lam yarham kabirana wala yu'tib sogirana. Jadi bukanlah bagian dari kami. Jadi Rasul tidak mengakui orang yang tidak
menyayangi anak-anak dan tidak menghormati orang tua. Oleh karena itu orang tua mendidik anak dari sejak kecil ya, menghormati orang tua. Kalau dalam bahasa keseharian mungkin Pak Gusti ya, ada istilah respect. Yang kalau orang Barat itu karakter itu ada 5 hal saja yang dia tanamkan. Yang pertama kejujuran, kedua tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan respect. Respect ini penting sekali karena di fenomena sekarang ya, anak-anak remaja mungkin sudah kehilangan respect terhadap orang-orang yang dewasa misalnya. Jadi ketika dia orang yang tidak dikenal misalnya, atau bahkan mungkin dia kehilangan respect terhadap secara keseluruhan kepada orang tua, kadang-kadang hormat, santun, beretika gitu. Iya. Nah, itu tadi yang nilai-nilai luhur yang harus ditanamkan dan oleh orang tua. Jadi bukan hanya sekolah. Kalau sekolah kan nanti pada usia-usia berikutnya ya, orang tua menyekolahkan anak pada usia-usia 7 sampai seterusnya. Nah, itu selain orang tua yang memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai luhur, juga sekolah dan juga masyarakat. Oke, Seperti artinya itu. dengan kondisi ketika misalnya sang laki-laki dan wanita memutuskan untuk pernikahan, maka kemudian ada kemungkinan untuk bisa Allah amanahkan Iya. seorang anak. Lalu kemudian di sana ketika sudah diamanahkan seorang anak, maka ada hak dan kewajiban yang Tanggung jawab patut. orang tua untuk pendidikan. Jadi bukan Betul. hanya untuk makan ya, bukan hanya untuk pakaian, tapi yang sangat penting sekali adalah pendidikan. Dan inti pendidikan itu tadi perilaku luhur atau akhlak yang mulia. Betul, jadi ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap sang anak itu tadi. Tidak terkecuali akan kaitannya dengan pendidikan. Kaitannya dengan kondisi mendidik seorang anak, pola hari ini kan begitu berkembang ya Bu ya. Iya. Pola parenting istilahnya. Pola Kemudian juga begitu banyak diistilahkan di dalam buku, internet, sosial media dan lain sebagainya. Pola-pola pendidikan itu sendiri kan beragam. Ada yang memang sifatnya membebaskan anak begitu ya, dengan eksplorasi dan lain sebagainya di usia golden age itu tadi. Ada yang memang sesuai dengan aturan. Tapi kita tahu ya Bu ya, Allah itu kan menciptakan manusia itu beragam dengan karakter dan wataknya yang berbeda-beda. Dengan kondisi karakter anak masing-masing anak ini berbeda, sejauh mana sebenarnya pola asuh orang tua yang bisa dijadikan sebagai landasan, bahwa sebenarnya pola asuh yang misalnya lemah lembut tidak bisa berlaku bagi sebagian anak yang istilahnya juga memerlukan akan watak yang keras misalnya. Seperti apa sebenarnya yang menjadi landasan atau misalnya acuan untuk seorang orang tua mengambil pola parentingnya untuk mendidik seorang anak? Oke. Jadi mungkin orang tua kan berbeda-beda ya. Mungkin orang tua dalam keluarga masing-masing mungkin berbeda-beda dia cara membimbing. Tapi yang jelas contoh figur orang tua itu menjadi menjadi acuan bagi anak ya gitu. Apakah dia nanti berbunyi atau tidak berbunyi, atau berkata, bertindak ya, berarti apa yang dilakukan oleh orang tua itu tidak berbunyi atau tidak berbentuk seperti nasihat, tapi apa yang dilakukan orang tua secara diam-diam misalnya itu menjadi acuan bagi anak juga gitu ya. Jadi oleh karena itu mungkin berhati-hati bagi orang tua, apakah dia dengan sengaja memberikan pendidikan atau dengan tidak sengaja, maka itu menjadi acuan yang contoh bagi anak-anak mempengaruhi gitu ya. Untuk penanaman akhlak-akhlak mulia ya. Jadi misalnya cara berbicara orang tua yang keras itu kan nanti akan berpengaruh dengan anak juga. Cara berbicara orang tua yang mungkin tidak baik ya. Dalam Islam itu kan dijelaskan, man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat gitu, hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata baik. Dan kalau tidak ada kata-kata baik dan tidak maksudnya tidak bisa berkata-kata, sebaiknya diam gitu. Sebaiknya diam. Jadi kata-kata baik misalnya itu akan menjadi acuan kepada anak. Apa yang orang tua contohkan dari kata-katanya, dari perilakunya, dari gerakan orang tua itu menjadi contoh. Nah, ditambah lagi pendidikan parenting yang secara sengaja orang tua memiliki itu
modal parenting yang bagus untuk Keilmuan anak-anak gitu ya, ya. keilmuannya gitu. Keilmuannya kepada anak untuk mendidik, apakah nanti dengan cara tertentu orang tua. Oleh karena itu misalnya orang tua pun harus belajar tentang parenting gitu ya ketika memiliki anak. Dan memahami karakter anak yang mana yang paling cocok untuk bisa dijadikan dan diambil metodenya gitu ya. ya. Seperti apa nanti dia bisa mendidik anak dalam keluarga masing-masing itu ya. Kemungkinan di satu ketika bisa keras, di satu agak tegas ya, bukan berarti dia keras tapi tegas orang tua menunjukkan wibawanya. Tapi di satu ketika dia boleh lentur, boleh lemah lembut dan seterusnya, itu nanti akan berpengaruh. Tapi yang jelas kita punya kesadaran ya Pak Gusti, punya kesadaran untuk pendidikan itu tadi. Punya kesadaran untuk pendidikan dan kewajiban sebagai orang tua. Kewajiban orang tua untuk menanamkan nilai-nilai luhur itu sejak dini ya, karena anak itu sejak dini. Jadi dalam hadis itu dijelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak yang lahir itu kan dilahirkan dengan fitrah. Fitrah manusia itu udah kebaikan. Jadi anak seperti kalau menurut filsafat itu kan seperti kertas putih, lembaran yang tidak ternoda, lembaran yang sangat bersih gitu. Maka orang tuanya lah Pak Abawahu yuhawwidani au yumajjisani. Jadi orang tua yang akan mengubahnya. Anak ini mau jadi apa nanti? Jadi lingkungan utama itu adalah lingkungan di dalam keluarganya internal orang tuanya. Tadi, ya. Nah, baru nanti lingkungan masyarakat ketika anak sudah cukup dewasa. Tahapan usianya seperti itu. Dengan kondisi di mana peran orang tua hari ini kian berkembang, kian begitu banyak, peran keilmuan juga ini luar biasa berkembang, sehingga bagi para orang tua ini juga semakin banyak proses pembelajaran, tapi juga semakin banyak hal-hal yang mungkin menguji kesabaran. Mungkin bagi para pasangan-pasangan muda yang baru punya anak, ada kan istilah baby blues gitu ya Bu ya, yang kemudian juga memicu akan hormon-hormon tertentu, sehingga banyak yang kemudian juga akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari keinginannya bahkan. Nah, dengan kondisi seperti itu, sejauh mana sebenarnya dalam proses pendidikan ketika misalnya orang tua pun juga melakukan kesalahan, lalu apa yang kemudian juga harus dilakukan untuk memulihkan akan kondisi seperti itu? Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Berbicara mengenai pola asuh pendidikan seorang anak, tanggung jawab orang tua dalam mendidiknya dan menanamkan nilai luhur menjadi sebuah tanggung jawab yang istilahnya dibebankan untuk orang tua, bukan hanya seputar masalah makanannya, tapi juga masalah pendidikannya, keilmuannya, bahkan seputar akhlak dari output yang sudah kemudian juga kita harapkan bersama sebagai orang tua bisa menjadi anak yang soleh-soleha dan memiliki akhlakul karimah. Tapi dengan perjalanannya kan Bu ya, pasti akan ada saja tantangan, rintangan dan lain sebagainya. Diuji kesabarannya. Mungkin bagi para orang tua, emak-emak biasanya apalagi yang betul-betul bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga mengurus anak, mengurus rumah, mengurus semuanya yang kemudian juga ini seringkali membuat hormon dan emosi itu kian naik dan juga turun. Seringkali anak yang menjadi sasarannya, yang kemudian juga bisa menjadi sebagai salah satu bumerang yang istilahnya bisa jadi dipukul di kaki dan lain sebagainya. Dan dengan kondisi seperti itu Bu, itu kan yang memang terjadi. Fenomena yang menjadi orang tua, yang istilahnya bahkan dari zaman dulu terjadi bagi orang tua zaman dulu, yang ada yang betul-betul militer gitu dalam mendidik anaknya, ada yang memang secara lemah lembut dan tanpa adanya kekerasan itu tadi. Nah, dengan kondisi seperti itu Bu, sebenarnya seperti apa sih pola untuk mengolah emosi ketika menjadi seorang orang tua, apalagi menjadi orang ibu yang mungkin kalau bapak kan memang tidak terjadi perubahan hormon yang secara internal terjadi dalam fisiologisnya ya Bu ya. Tapi mungkin secara psikologis mungkin bisa saja. Tapi kalau secara fisiologis kan memang dia mengandung, dia melahirkan, lalu kemudian ada perubahan fisik, perubahan ini, perubahan itu. Apa yang kemudian juga harus diolah oleh kedua pasangan ini untuk bisa mengelola emosi bersama-sama? Iya.
Jadi memang pendidikan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan itu bagi ayah dan ibu. Jadi bukan hanya dari ayah atau bukan hanya ibu saja gitu ya. Walaupun yang dekat secara psikologi itu kan ibu ya. Ibu mulai mengandung dan kemudian yang paling dekat dengan anak-anak itu memang ibu, dan oleh karena itu juga sebaiknya memang ibu juga memiliki pola untuk pendidikan anak gitu ya. Ibu juga harus memiliki kesadaran seperti itu, bagaimana anak itu nanti karena dekat dengan dia dan dia harus memiliki cara mendidik yang bagus seperti itu ya. Walaupun tadi tantangannya ya Pak Gusti, tantangan dunia sekarang tuh luar biasa, misalnya tantangan pekerjaan bagi orang tua ya. Oleh karena itu kesadaran ini harus betul-betul menjadi tanggung jawab orang tua, tidak memberikan pendidikan terhadap anak di usia dini itu kepada orang yang tidak kompeten, yang tidak memiliki kemampuan seperti itu ya. Sesibuk-sibuknya orang tua harus menyempatkan gitu, harus ada menyempatkan waktu gitu ya, untuk memberikan bonding pendidikan kepada anak, pendidikan akhlak tadi ya, pendidikan akhlak. Dan kalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang tuh, tantangan bagi kita semua sebenarnya bukan hanya orang tua yang memiliki tanggung jawab pendidikan, itu kan juga guru, orang-orang dewasa di sekitar anak itu juga selain orang tua itu memiliki tanggung jawab untuk pendidikan. Misalnya fenomena sekarang banyak sekali anak itu yang terjadi tawuran, kenakalan remaja, dekadensi moral anak tuh bisa kita lihat ya. Sekarang ada hedonis dan bahkan dia terjerat kriminalitas dan lain sebagainya. Itu efek-efek dari mungkin tanggung jawab yang pada saat anak-anak memerlukan itu kita kurang memperhatikan anak ya. Orang tua atau orang-orang dewasa di sekitar anak tuh tidak peduli atau kurang memberikan pendidikan kepada anak, sehingga anak tumbuh berkembang dan seperti apa pola lingkungannya nanti ya. Pola lingkungan di keluarganya seperti apa, maka anak itu akan tumbuh seperti itu juga. Jadi contoh yang bagus itu adalah contoh yang dilakukan oleh orang-orang yang terdekatnya seperti itu. Nah misalnya kayak anak-anak tiba-tiba tumbuh ya, misalnya bisa berkata-kata jelek, misalnya kayak saya kaget sekali pada satu sekolah anak-anak itu bisa menyebut bungul misalnya gitu ya. Kata-kata jelek seperti itu. Nah itu tumbuh dari mana gitu, dari lingkungannya kah, lingkungan anak ini dari mana gitu ya. Misalnya itu tumbuh dari temennya gitu, padahal di rumah kita tidak menanamkan itu ya. Tapi dari temennya temennya itu kan dari lingkungan keluarga yang seperti apa, yang juga kepedulian pendidikannya seperti apa gitu ya, kepedulian orang tua. Nah, oleh karena itu orang tua betul-betul harus memiliki kesadaran untuk pendidikan anak gitu ya. Jadi ketika misalnya ada indikasi anak yang kemudian juga mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, orang tua wajib untuk menegur dan bahkan memberikan hal-hal yang semacam peringatan gitu ya Bu ya, ketika misalnya tidak dilakukan oleh orang tuanya tapi dari luar pengaruhnya. Dari luar bisa jadi ya. Kalau anak sudah mulai bergaul misalnya ya, atau anak sudah di luar rumah atau dia sudah mulai sekolah, nah itu bisa jadi pengaruh dari teman-temannya ya. Tapi ketika itu tadi kesadaran kita menanamkan pendidikan itu sejak dini dulu, ketika orang tua mungkin sudah memberikan pendidikan yang cukup pada anak usia-usia dari golden age tadi ya, usia mulai dari rahim atau setelah anak lahir. Tadi kan anak lahir dalam keadaan suci, dalam fitrah kayak gitu, bersih. Lalu kita bagaimana membuat pola terhadap anak ini, menjadikan dia baik atau dia buruk atau seperti apa, itu adalah pendidikan yang selama usia dini itu penting sekali, dan itu akan berpengaruh pada nanti anak menjadi remaja kemudian menjadi dewasa. Itu berpengaruh sekali dari pendidikan yang dia dapatkan dari keluarganya, dari lingkungan awal itu. Apalagi kata tolong, terima kasih, lalu kemudian juga permisi, itu kan bagian dari pengajaran sebenarnya Bu ya. Sopan santun ya, sopan santun yang diajarkan orang tua anak berkata-kata baik gitu ya, melakukan hal-hal yang baik,
menolong orang. Nah, itu memang orang tua yang Menanamkan memberikan itu. orang tua dan orang-orang di sekitarnya, ya Pak Gusti ya. Misalnya orang tua, ayah, ibu, ada saudaranya yang lebih yang dewasa, Atau satu lingkungan lah intinya gitu ya. ada kakek Internal. nenek di sekitarnya, itu berpengaruh sekali. Karena anak tidak hanya anak-anak usia golden age, kan dia tidak menyerap dengan apa teori gitu ya, tapi dia menyerapnya dengan contoh-contoh, dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita berikan. Itu sehingga penting sekali orang tua menyadari itu dan apa namanya, mengontrol apa dia bahwa dia memiliki tanggung jawab itu, mengawasi anak, mengontrol anaknya. Nah, ketika di mengontrol usia-usia. dan mengawasi Ibu, ketika misalnya ada sesuatu perilaku yang pada saat masa-masa sebelum sekolah misalnya ada sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan ajaran dari orang tua, misalnya itu tadi berkata kasar dan sebagainya, apakah orang tua kesempatan atau kemudian juga berhak untuk memberikan hukuman kepada anak dalam kadarnya gitu? Iya. Jadi nanti kan pengaruhnya banyak ya. Ketika orang tua sudah mengajarkan kebaikan, misalnya mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia, ketika anak sudah mulai berinteraksi dengan di luar rumah misalnya atau di sekolah dengan teman-teman dan sebagainya, dari usia kalau PAUD itu kalau 4 tahun, 5 4 tahun tahun gitu ya, ya? 4 tahun sudah mulai dia gitu kan, 5 tahun TK, 6, kemudian 7 tahun SD itu sudah mulai berinteraksi. Nah, orang tua tidak sepenuhnya memberikan tanggung jawab pendidikan ini kepada orang lain, kepada guru misalnya. Apalagi kepada orang yang tidak memiliki kompetensinya, misalnya gitu ya, tidak paham terkait dengan adab misalnya, kepada orang-orang tertentu yang seharusnya tidak dilakukan apa namanya, Hanya tanggung secara jawab. fisik menjagakan gitu ya Bu ya, tapi tidak memberikan pendidikan. juga kan memberikan anak misalnya 1 hari penuh kepada orang lain, itu kepada siapa kita memberikan, itu berpengaruh sekali ya. Tingkah laku orang yang menjaga anak kita, tingkah laku ya, kata-kata orang yang menjaga anak kita itu. Nah, maka itu apa namanya, harus dalam kesadaran kita mengontrol bahwa itu tidak bagus. Bisa kalaupun kita harus memberikan anak kepada orang lain, maka kita juga harus mengontrolnya gitu ya. Ataupun ketika anak sekolah Pak Gusti ya, misalnya ketika anak pada usia sekolah yang kemudian sekolah kan memiliki tujuan gitu juga, tujuan pendidikannya dan materi pendidikannya. Nah, orang tua tidak hanya memberikan tanggung jawab itu Bayarin SPP atau apa gitu ya Bu ya. jadi tidak sepenuhnya juga, tapi mengontrol juga apa iya ya tujuan, apa yang diajarkan, seperti apa metodenya. Orang tua juga harus menyadari itu ketika anak ke rumah misalnya, kan juga apa yang akhlak apa yang ditanamkan, apa yang diperoleh oleh anak, itu orang tua memiliki tanggung jawab. Jadi tanggung jawab utama gitu intinya juga ya, Bu ya. tanggung jawab utama pendidikan itu adalah orang tua. Orang tua, karena dia yang kemudian juga menjadi pelopor hadirnya dia, Kehadiran anaknya seorang diberi anak diberi amanah amanah oleh Allah untuk Subhanahu punya wa Ta'ala. anak. Nah, dengan kondisi di mana orang tua hari ini kan memang begitu berkembang, kita dalam berbagai konteks memang ada beberapa masyarakat yang istilahnya juga terlahir istilahnya tanpa kehadiran orang tua misalnya, atau tanpa kehadiran orang tua lengkap, atau kemudian juga misalnya terlahir dari orang tua lengkap tapi dengan kondisi pola asuh yang tidak dipedulikan, dengan kondisi di mana kondisi seperti itu kan itu menjadi dampak tersendiri bagi sebagian anak yang kemudian juga bisa jadi berimplikasi terhadap kenakalan remaja dan lain sebagainya. Tapi apakah betul Bu, kondisi di mana pilihan atau misalnya kondisi misalnya ada orang tuanya bercerai atau kemudian juga orang tuanya tidak meninggal karena kondisi bencana atau apapun itu, atau misalnya karena pola asuh dan lain sebagainya yang kemudian tidak peduli, menjadi sebuah hal yang istilahnya jaminan bahwa anak itu sudah pasti memiliki akhlak yang tidak baik, atau seperti apa sebenarnya dalam perspektif Islam? Jadi dalam perspektif Islam, selain orang tua, kita yang dewasa misalnya, itu kita memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik gitu ya. Dalam konteks ini esensi pendidikan itu adalah akhlak mulia tadi ya. Jadi orang tua yang di lingkungannya, misalnya ada walinya, kalau dia tidak punya orang tua, maka ada wali ya biasanya ya,
atau walinya itu atau neneknya kah atau pamannya atau siapa. Internal lah intinya gitu. Jadi tanggung jawab itu mereka-mereka itu yang bertanggung jawab untuk bukan sekedar hanya memberikan makan gitu ya, memberikan hak makan, pakaian dan lain sebagainya, tapi yang penting sekali pendidikan tadi, membimbing anak dengan akhlak yang mulia, menanamkan. Dan kata peguruan kita pun juga istilahnya dari sumber makanan pun juga ternyata memberikan dampak ya Bu ya. Ada halal, ada halalnya halalnya atau kemudian juga atau haramnya. Tapi dengan kondisi seperti itu yang menjadi PR mungkin bagi sebagian orang tua yang tentunya juga masih dalam kondisi hari ini menghadapi anak yang misalnya sudah kepalang, sudah besar gitu ya Bu ya. Nah dengan seperti apa proses pemulihannya? Dengan kondisi seperti itu nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Menanamkan nilai-nilai luhur menjadi sebuah kewajiban bagi sebagai orang tua yang kemudian juga menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu ketika misalnya mendapatkan peran juga bekerja, menafkahi dan kemudian juga membesarkan, tapi juga di satu sisi menanamkan nilai-nilai kebaikan. Salah satunya terkait dengan keislaman dan keimanan. Ini kan juga menjadi sebuah hal yang sepatutnya dicontohkan, bukan hanya menyuruh sholat tapi kemudian orang tuanya tidak sholat begitu ya. Lalu kemudian juga tapi kan ada di satu sisi Bu, di mana misalnya anaknya sholat dan mengaji tapi misalnya orang tuanya ternyata tidak begitu. Atau misalnya seperti ini, ada kasus di mana anaknya yang berhijab dan orang tuanya misalnya belum berhijab. Nah dengan kondisi seperti itu, sejauh mana sebenarnya peranan dari pola asuh dan pendidikan dari orang tua mempengaruhi sang anak? Apakah itu betul-betul 100% atau ada aspek lain sebenarnya? Ya, baik. Jadi tugas utama tadi mendidik ya. Tugas utama orang tua baik ayah maupun ibu. Jadi kalau pendidikan itu lengkap diperoleh dari keduanya itu sebaiknya. Jadi bukan hanya ibu saja, tapi bukan hanya ayah saja ya. Dalam Islam itu dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi pada surah At-Tahrim ya ayat 6 dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu daripada api neraka. Jadi untuk menjaga dari api neraka itu tadi ialah pendidikan tadi ya, pendidikan, menanamkan pendidikan kepada anak, menanamkan nilai-nilai akhlak kepada anak ya, itu menjadi tanggung jawab utama bagi orang tua. Menjadi tanggung jawab utama bagi orang tua, karena hidup itu tidak hanya di dunia, jadi di akhirat juga gitu ya. Maka kita harus pendidikan keislaman, pendidikan akhlak itu menjadi pendidikan yang utama bagi orang tua gitu, baik ayah maupun ibu. Kalaupun misalnya ketika orang tua sudah melakukan pendidikan, upaya-upaya pendidikan, tanggung jawabnya sudah terpenuhi, kalau tidak berhasil, nah itu dalam Islam kan kita berusaha dan berdoa ya. Ketika kita tidak mampu misalnya mempengaruhi anak, melakukan pendidikan dan tidak berhasil, kita sudah mengupayakannya sepenuh tenaga seperti itu. Nah kita tinggal mendoakannya, jadi mendoakan mudah-mudahan nanti suatu saat anak kita bisa terpengaruh dengan pendidikan, dengan nilai-nilai baik gitu ya, nilai-nilai baik. Tapi kadang-kadang ya bisa saja pengaruh respon dari pendidikan itu bisa langsung, bisa berproses gitu, dan bisa bahkan dengan counter dulu. Jadi mungkin bagi anak tertentu yang dapat hidayah juga diantaranya ya, makanya kita selain berusaha juga berdoa, jadi supaya mendapatkan hidayah. Bagi anak yang tertentu mungkin ketika diberikan pendidikan, perilaku yang bagus, dia bisa langsung merespon dengan baik gitu. Tapi bagi anak tertentu mungkin dia berproses sebulan, 2 bulan, setahun. Bahkan kalau kita mahasiswa itu kadang-kadang sampai sudah selesai dia baru menyadari ya. Begitu sudah sarjana, mungkin ketemu di mana, oh ya dia mendatangi kita, oh Bu kemarin itu benar apa yang
yang ibu katakan, yang ibu beri nasihat, nah itu setelah beberapa tahun. Dan bahkan itu kalau kata orang Banjar itu bisa mantul dulu gitu ya. Ya. Kadang-kadang kantor dulu ketika diberikan nilai-nilai baik, pendidikan yang baik, anak bisa jadi mengkontra dengan orang tuanya ya, kontra dengan orang-orang yang memberikan pendidikan kepada dia. Tapi satu saat mungkin dia bisa berproses untuk menyadarinya gitu. Oke, jadi tidak putus asa dengan karunia Allah yang kemudian juga berkaitan dengan pola asuh dan lain sebagainya, karena setiap orang tua itu punya ujiannya masing-masing gitu ya Bu ya. Bisa Dan jadi di anak, bisa jadi di orang tuanya itu Orang tua, sendiri dengan kelola emosinya tadi. mm. Itu yang kemudian juga bisa menjadi ujiannya. Dan orang tua biasanya juga menerima ini kan sebagai bagian yang tentunya juga istilahnya bukan hanya sebagai tanggung jawab, tapi juga mau tidak mau karena memang ada anak yang harus betul-betul dibesarkan. Nah, dengan kondisi seperti itu Bu, apakah yang kemudian juga harus dilakukan terhadap pemilihan sekolahnya? Terkadang kan pemilihan sekolah ini sendiri hari ini begitu berkembang, apalagi sekolah yang bahkan basisnya internasional dan lain sebagainya. Sejauh mana sebenarnya peranan orang tua dalam memilihkan sekolah untuk anaknya, bagi golden age apalagi yang istilahnya mau memasuki PAUD, mau memasuki TK dan lain sebagainya, ini kan untuk persiapan yang betul-betul sekolah di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Apa yang harus dilakukan orang tua untuk memilih sekolahan yang tepat untuk anaknya? Oke. Jadi orang tua misalnya selain dia memiliki tanggung jawab utama, dia juga bisa mewakilkan ya. Ketika usia sekolah misalnya, maka anak orang tua menyekolahkan anaknya supaya anak potensi-potensi anak bisa lebih berkembang. Kalau orang tua saja kan nanti terbatas ya, juga terbatas medianya gitu ya Bu. Terbatas media dan lain sebagainya, kemudian terbatas interaksinya. Dan anak memang harus juga sekolah itu interaksinya kan lebih luas, selain media pembelajaran lebih luas dan cara-cara belajar juga lebih bagus kalau di sekolah ya. Sehingga semua potensi anak bisa berkembang. Namun demikian orang tua tetap mengawasi. Jadi apa yang menjadi tujuan gitu, tujuan kita, tujuan kehidupan kita dan tujuan pendidikan kita gitu. Apakah kita, misal kalau dalam Islam tujuan hidup kita itu kan dunia akhirat ya. Betul. Bukan hanya dunianya, nanti anak bisa dapat ranking nilai yang bagus, kemudian karir yang bagus, dan dia mendapatkan kehidupan dunia. Tapi yang penting juga adalah kesejahteraan dunia yang pengen kita capai itu menjadi langkah kita untuk kita bahagia di akhirat. Jadi memacu kita untuk mencapai kehidupan akhirat itu. Dan mencetak anak-anak yang soleh ini sendiri kan dalam Islam kita ketahui bahwa menjadi modal untuk orang tua untuk bisa mendoakan, karena doa anak soleh ini menjadi amal jariah yang tidak akan terputus. Nah, seperti apa sebenarnya Bu semacam fadilat atau keutamaannya ketika misalnya memiliki anak yang soleh? Apa kategori anak yang soleh yang kemudian juga dimaknai dan sering kita dengar? Oke. Jadi tadi tujuan orang tua, jadi tanggung jawab orang tua juga, orang tua lah pokoknya, intinya orang tua itu menjadi tanggung jawab utama dan tujuan utama juga anaknya mau jadi apa. Jadi kalau guru dan orang-orang yang bertugas di lembaga-lembaga pendidikan itu kan orang yang kedua, orang yang mewakili orang tuanya untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak-anak kita. Tapi kesadaran terhadap tujuan pendidikan anak itu memang orang tua yang bertanggung jawab seperti itu ya. Nah, oleh karena itu misalnya ketika ada hal-hal tapi ya tadi orang tua kan juga berbeda-beda ya Pak Gusti. Ada yang sudah memiliki kesadaran itu ya, ada yang misalnya kurang gitu. Dan ada juga orang tua yang sangat sibuk sekali sehingga memang sepenuhnya mewakilkan ke sekolah-sekolah itu ya. Nah, sehingga mungkin perlu sekali juga melihat sekolah. Kalau orang tua sibuk, orang tuanya bekerja misalnya dalam karir tertentu dan lain sebagainya, biasanya orang tua tuh memberikan atau memilihkan sekolah yang bagus untuk anak ya. Ini tentu saja sesuai dengan tujuan orang tua, mau jadi apa anaknya gitu. Nah, jadi kalau dalam Islam kan
nilai prestasi yang kuantitas itu kan tidak menjadi penting ya, ketimbang misalnya esensi pendidikan itu ada akhlak. Jadi Oke. mengembangkan sikap anak, bagaimana anak itu sikap dia itu bisa berkembang menjadi lebih baik dengan dia disekolahkan di mana. Jadi tidak mesti harus sekolah yang mahal ya. Kalau ada sekolah yang nggak mahal dan bagus mestinya, tapi biasanya ya cenderung sih sekolah yang mahal itu juga mengakomodasi apa namanya sistem Fasilitas dan lain dan sebagainya. budaya belajar yang bagus juga diantaranya. Betul. Apakah dia misalnya sekolah Islam, kan ada sekolah Islam yang juga mahal ya. Betul. Mungkin hanya memang ada, tentu saja ada kelemahan dan kelebihannya juga sih. Kelebihannya masing-masing. Misalnya di sekolah-sekolah yang mahal itu maka berkumpullah anak-anak yang Setaraf setara, nah Nilai kemungkinan ekonominya juga tinggi. nilai ekonominya tinggi, budaya Kebiasaan, kehidupan dan kebiasaannya, lifestyle-nya gitu ya, Bu, ya. lifestyle-nya. Kalau anak kita tidak bisa mencapai itu, nanti kan juga tidak bisa tercapai juga ya. Misalnya nanti, tapi sebaiknya memang kita mengontrol juga, misalnya sikap-sikap anak yang hedonis itu karena berkembangnya dari lifestyle yang memang dia anak-anak orang kaya, misalnya gitu ya, yang mungkin tidak terkontrol sikap kesederhanaannya. Meskipun anak orang kaya, tapi kalau dia mengontrol baik bahwa anak tidak harus berpoya-poya, tidak harus hedonis, tidak harus gitu kan, masih bisa. tidak harus arogan gitu. Betul. Ya, anak bisa ditanamkan dengan baik, mengapa tidak gitu. Jadi bentuk-bentuk sekolah kan sekarang ada pesantren ya. Betul. Ada pesantren yang juga menanamkan mungkin 75% agama ya, kemudian 25% umum, misalnya ada madrasah yang 50% agama, kemudian umum, dan ada sekolah yang betul-betul negeri gitu ya yang sedikit mungkin 25% agamanya. Tapi itu tadi kesadaran orang tua tadi yang penting. Apakah dia sekolah di pesantren kalau orang tuanya juga tidak memiliki kontrol yang bagus? Misalnya ketika anak tadi ya Pak Agusti, ketika anak pakai jilbab, anaknya sudah menyadari sholat, membiasakan puasa. Betul. Tapi ketika dia pulang ke rumah, lingkungannya orang tuanya tidak pakai jilbab, kemudian orang tuanya, nah itu sih di luar keinginan ya, di luar harapan. Misalnya memang orang tua ini menjadi contoh. Jadi intinya adalah akhlak itu memang betul-betul diutamakan, tapi ketika berkaitan dengan prestasi dan kemudian juga secara kognitif itu memang juga didukung oleh orang tuanya itu tadi, dengan pilihan anak yang hari ini juga mungkin pada saat SD mungkin masih belum ada keinginan untuk memilih sekolah, tapi mungkin bisa jadi pada saat yang sudah tingkat pertama lalu menengah atas, nah itu apalagi sampai kuliah biasanya ini pilihan dari sesuai dengan minatnya itu tadi. Tapi yang kemudian juga menjadi kontrolnya tetap dipegang kendali oleh orang tua yang mungkin bisa memberikan gambaran apa yang menjadi plus dan minusnya ketika misalnya dengan pilihan anak, atau mungkin bisa memberikan beberapa opsi untuk bisa dipilih oleh sang anak agar diskusi tetap terbuka dan kemudian juga pola asuh juga tetap terjaga. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Berbicara mengenai sekolah anak, pendidikan anak, atau bahkan pendidikan karakter yang dimulai dari lingkungan internal. Bisa jadi rumah, orang tua, kakek nenek, kakak adik, dan siapapun yang ada di lingkungan internal itu yang kemudian juga menjadi salah satu faktor pendukung kuat untuk bisa membentuk karakter sang anak di masa yang akan datang. Karena hari ini kalau kita melihat kenakalan remaja berkaitan dengan perzinahan, kemudian juga bahkan tawuran dan lain sebagainya, bahkan sampai perbuatan-perbuatan narkoba dan lain sebagainya, memang menjadi sebuah gambaran cerminan yang betul-betul kita tidak ingin gambaran wajah Indonesia itu diisi oleh generasi Z yang memiliki karakter dan akhlak yang seperti itu ya Bu. Iya, benar. Yang memang
istilahnya walaupun kita tahu bahwa akulturasi memang selalu pasti akan ada terjadi, tapi bukan berarti kita nilai-nilai ketimuran, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Islam itu sendiri luntur dan bahkan dikesampingkan dan bahkan ditiadakan. Nah, untuk itu berarti kan memang betul-betul peranan orang tua ini mengontrol dan mendidik secara penuh, bukan hanya di rumah tapi juga di sekolahan. Guru juga prosesnya seperti apa sebenarnya, Bu, dalam hal pendidikan, mengingat banyak orang tua yang istilahnya tercederai kepercayaannya dengan guru dengan beberapa kasus yang terjadi belakangan, dengan hal-hal yang mungkin juga mencemari dan mencederai pendidikan di Indonesia. Seperti apa sebenarnya seorang guru harus mendidik seorang murid, baik terutama di golden age itu tadi? Iya, baik. Jadi bagi guru untuk terkait dengan pendidikan golden age ya, mungkin guru-guru yang di PAUD, guru-guru yang TK dan SD, MI itu juga sangat penting sekali. Sangat penting memiliki menjadi figur ya. Mereka akan menjadi figur, bukan hanya figur sebagai pendidik, orang yang memiliki kompetensi mengajar, keilmuan tertentu, tapi juga sikap-sikapnya itu menjadi acuan bagi anak. Jadi apa yang menjadi sikap guru itu akan dicontoh oleh anak secara tidak langsung ya. Apa yang dikatakan oleh guru gitu menjadi contoh bagi anak. Yang terakhir itu karena gurunya ada satu contoh yang sekarang agak ngeri juga. Guru PAUD-nya perempuan semua, guru TK-nya perempuan. Sehingga ada anak yang pengen menjadi perempuan ya, anak laki-laki yang pengen menjadi perempuan. Itu tadi itu diantara salah satu misalnya hal yang di luar ekspektasi kita. Oleh karena itu mungkin guru PAUD juga harusnya ada laki-laki ya, jadi ada figur. Makanya di dalam rumah tangga itu bagusnya figur keduanya itu masuk, Pak. Jadi ada figur ayah, ada figur ibu seperti itu yang dan dia bisa membedakan anak. Sudah secara spesifik bahwa yang mana yang perempuan, yang mana yang laki-laki dengan gendernya gitu ya, Bu ya. Meskipun sebenarnya tidak harus dibedakan ya, tapi tetap ada figur tadi, figur seorang laki-laki juga misalnya yang anak. Jangan sampai anak tadi ketika dewasa dia pengen enak jadi perempuan atau pengen menjadi orang tertentu yang itu tadi adalah contoh dia, atau dia mencontohkan seperti apa. Nah, mungkin terjadinya kenakalan remaja dan lain sebagainya itu di luar tidak dikontrol oleh lingkungannya ya, lingkungan utamanya tidak terkontrol oleh orang tuanya, tidak terkontrol, sehingga anak dengan bebasnya bisa jadi mengikuti orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sampai pada narkoba misal gitu ya, sampai pada tadi juga perzinahan dan seterusnya. Pokoknya dampak moral-moral yang negatif sekarang berkembang mempengaruhi anak itu adalah menjadi perhatian kita, bagaimana pendidikan itu betul-betul kita hadapi di rumah oleh orang tua pada masa-masa anak di rumah, terutama pada usia golden age. Kemudian di sekolah, ketika anak di sekolah ya, oleh karena itu guru pun memiliki tujuannya, kemudian fungsinya gitu ya, fungsi guru sebagai pendidik, sebagai pembimbing. Jadi bukan hanya untuk materi pembelajaran tertentu, tapi juga membimbing akhlaknya, membimbing kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu. Oleh karena itu guru memang harus menjadi figur yang baik gitu kan. Kalau kita di pendidikan guru harus memiliki figur-figur yang baik, karena secara sengaja atau tidak sengaja dia mengajar atau tidak mengajar, perilakunya dia itu sudah menjadi contoh yang diikuti gitu ya. Maka ketika peribahasa itu menjelaskan ya, anak guru kencing atau orang tua ya, orang tua kencing berdiri, anaknya kencing berlari. Nah, jadi guru juga apa yang dilakukan oleh guru menjadi contoh. Oleh karena itu biasanya kesadaran kita yang ingin menjadi guru ya, di pendidikan guru ya, itu memang berbeda perilaku kita. Misalnya kita sudah memanage perilaku kita, mengelola perilaku kita, yang nanti kita akan berfungsi menjadi guru, menjadi ikutan dan menanamkan tujuan pembelajaran tadi, tujuan pembelajaran yang mencapai ketakwaan ya. Tujuan pendidikan kita itu kan untuk
menanamkan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan, kemudian akhlak yang baik, dan kemudian kecerdasan dan keterampilan yang nanti anak bisa hidup di masyarakat setelah dia dewasa seperti itu. Itu yang menjadi tujuan utamanya. Boleh secara singkat Ibu sampaikan terkait dengan kesimpulan agenda Iya. pada hari ini? Jadi berkaitan dengan tema hari ini, bahwa orang tua itu merupakan figur yang utama bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, terutama dalam menanamkan nilai-nilai luhur atau akhlak mulia. Yang diantara akhlak mulia itu adalah sikap jujur, kejujuran, kemudian disiplin, tanggung jawab, respect terhadap orang lain, sopan santun, menolong orang lain. Banyak sekali nilai-nilai akhlak mulia yang kita ajarkan. Tapi kalau secara umum saja misalnya ada 5 hal misalnya. Kejujuran itu yang paling utama diajarkan sejak dini ya, anak diberikan sikap-sikap kejujuran dan juga diajarkan sikap-sikap kejujuran sehingga anak bersikap, berkata-kata jujur, terbiasa sudah mulai dari kecil gitu, mulai sejak dini. Tapi kalau tidak kita tanam, mungkin anak terbiasa berbohong kayak gitu ya. Okay. Kemudian anak dibiasakan untuk disiplin. Nah, disiplin itu juga nilai-nilai ibadah itu menanamkan nilai disiplin ya. Okay. Seperti sholat bisa gitu, itu menilaikan nilai-nilai kedisiplinan kepada tanggung jawab, itu ada amanah. Jadi anak bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, bertanggung jawab terhadap apa yang dia diberikan tanggung jawab kepada dia, maka dia melaksanakan amanahnya. Kemudian kemandirian, nanti sampai pada tingkat tertentu anak ya harus mandiri ya. Oleh karena itu dari kecil anak diajarkan juga mandiri gitu. Anak banyak sekali dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai akhlak ini kepada anak. Kemudian respect terhadap orang lebih tua. Anak menghormati terhadap orang tua, karena sekarang itu nilai-nilai respect ini juga meluntur ya. Kadang-kadang anak tidak begitu hormat dengan orang yang lebih dewasa, padahal Islam itu menekankan bukanlah bagian dari kami, itu hadisnya ya. Laisa minna man lam yarham sagirana wala yukrim kabirana. Yang tidak menghormati orang yang lebih tua, itu penting sekali diajarkan kepada anak menghormati yang lebih tua, kemudian menyayangi yang lebih muda. Jadi orang tua menyayangi yang muda dan anak-anak itu menghormati orang tua. Oleh karena itu biasanya diajarkan anak bersopan santun ya, ketika melewati orang tua di dalam satu majelis misalnya, di satu tempat, maka dia menunduk, ada rasa hormat. Kemudian diajarkan bersalaman kayak gitu-gitu. Itu adalah cara-cara yang ditanamkan oleh orang tua untuk mendidik nilai-nilai luhur, nilai-nilai akhlak kepada anak. Dan banyak lagi keberanian misalnya. Jadi anak diajarkan berani untuk mengatakan, untuk mempertahankan hak-hak yang baik untuk kebaikan gitu. Jadi diajarkan mulai sejak kecil supaya itu menjadi kebiasaan bagi anak. Dan insya Allah itu yang kemudian juga menjadi harapan bagi kita semua untuk seluruh anak-anak kita yang insya Allah diberikan kesolehan dan kesolehahan bagi yang perempuan, keimanan, ketakwaan, dan keislaman yang betul-betul baik, sehingga akhlak yang kemudian juga dikeluarkan dalam kesehariannya pun juga insya Allah menjadi anak yang berperilaku yang baik. Terima kasih Ibu Nur Laila, terima kasih bagi para pemirsa juga yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini. Salah hilap mohon dimaafkan. Baik. Dan insya Allah juga semoga bermanfaat. Tontonan ini bukan hanya sebagai tontonan, tapi juga insya Allah menjadi tuntunan dan insya Allah bermanfaat seperti yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.